Mari kita memohon berkat Tuhan untuk lilin Advent yang keempat. Allah yang Maha Kasih, seraya kami menyalakan lilin Advent yang keempat ini, kami mohon kepadamu, datanglah menolong kami dengan rahmat-Mu. Tunjukkanlah pengampunan-Mu yang penuh belas kasih, agar kami dapat menyambut Sang Juru Selamat dengan hati yang bersih dan murni. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat pagi semua dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita persembahkan perayaan Ekaristi ini untuk beberapa intensi berikut. Syukur atas ulang tahun dari anak Francesca Michela Malepake yang ke-9 tahun. Mohon peristirahatan kekal dari Bapak Yosef Sudiarto dan Bapak Franciscus Harsono. Mari kita satukan intensi-intensi ini dan juga intensi-intensi yang mungkin masih ada dalam hati kita masing-masing dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Advent yang keempat. Dan figur yang ditampilkan di hadapan kita dalam perayaan ini adalah Santo Yusuf. Kita melihat peristiwa kelahiran Yesus Kristus dari sudut pandang Santo Yusuf. Dan karena itu kita dipanggil untuk belajar dari Santo Yusuf bagaimana mempersiapkan hati kita menyambut Sang Juru Selamat. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus-Mu Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami berkat sengsara dan salib-Nya diantar kepada kebangkitan yang mulia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk dan marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh iman. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak itu Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi semua. Apa kabar? Oke, puji Tuhan. Seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, sosok yang ditampilkan di hadapan kita kali ini, yang darinya kita bisa belajar menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat, adalah Yusuf. Injil Matius pada hari ini menceritakan kisah kelahiran Yesus dari sudut pandang Yusuf. Siapa yang masih lajang di sini? Coba angkat tangan. Yang masih lajang. Yang masih lajang, yang belum beristri atau belum bersuami. Angkat tangan. Di sana. Mana lagi? Di bagian sini? Di bagian sini tidak ada ya? Ada. Oke. Ada. Bang, nama kamu siapa? Nama. Marcel. Oke. Marcel. Seandainya Marcel punya pacar, sudah berpacaran sekian tahun, dan tiba-tiba Marcel menemukan bahwa pacarnya sudah hamil. Apa yang Marcel buat? Marcel masih mau menerima dia? Marcel bilang tidak. Mungkin dia bawa parang dan cari itu laki-laki itu. Pasti ada rasa kecewa, ada rasa tidak dihargai, dilangkahi, ya kan? Dan bagaimana dengan Yusuf yang kita dengar pada hari ini? Mari kita lihat bagaimana Yusuf menyikapi Bunda Maria yang juga mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Hal pertama yang Injil katakan tentang Yusuf adalah bahwa dia
bertunangan dengan Maria. Dikatakan bahwa masa pertunangan pada zaman itu berlangsung selama setahun sebelum keduanya benar-benar hidup sebagai suami istri. Dan dalam masa pertunangan inilah Yusuf mendapatkan Maria mengandung seorang bayi. Dan peristiwa ini tentunya meremukan hati Yusuf, menghancurkan seluruh impiannya. Hampir pasti Yusuf pada waktu itu sudah punya banyak impian. Nanti saya akan tinggal di rumah seperti ini dengan Maria. Nanti kalau saya punya bayi, saya akan mendidik dia supaya dia juga bisa menjadi seorang tukang kayu yang handal sama seperti dia. Atau mungkin jauh lebih besar dari dia. Ada banyak impian dari Santo Yusuf. Tetapi ketika dia mendapatkan Maria tunangannya sudah mengandung, Yusuf pasti sangat kecewa. Hal kedua yang Injil katakan tentang Yusuf adalah bahwa dia seorang yang saleh, seorang yang tulus hati. Dia seorang yang saleh, dia seorang yang tulus hati. Terlepas dari peristiwa yang dialami Maria tunangannya, Yusuf tidak gegabah mengambil keputusan. Dia tidak cepat-cepat mengambil parang dan cari siapa laki-laki yang menghamili tunangannya itu. Meskipun sebagai manusia Yusuf tentu merasa sakit hati dengan Maria, tetapi dia tidak mau mempermalukan Maria di muka umum. Dia tidak ingin Maria dirajam sampai mati oleh masyarakat karena mengandung di luar nikah. Ingat bahwa dalam zaman itu, ketika perempuan kedapatan mengandung di luar nikah, maka hukumannya itu adalah dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Dan Yusuf, meskipun ada rasa sakit hati, dia tidak mau itu terjadi pada Maria. Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Ini menunjukkan kesalehan dan ketulusan hati seorang Yusuf. Hal ketiga yang bisa kita belajar dari Santo Yusuf adalah dia mendengarkan Allah. Dikatakan bahwa seorang malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dia kandung itu dari Allah, dari Roh Kudus. Dengan kata lain, Maria tidak selingkuh dengan laki-laki lain. Dia masih setia dengan Yusuf. Tapi ini adalah rencana Allah. Allah sudah memilih Maria, tunangan Yusuf, untuk menjadi sosok yang akan mengandung dan melahirkan putra Allah, Sang Juru Selamat. Dan Yusuf sebagai orang yang saleh dan takut akan Allah, mendengarkan, menaati suara dan arahan Tuhan. Injil mengatakan, setelah Yusuf bangun dari tidurnya, dia melakukan seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya dan menjadi ayah angkat dari putra Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yusuf menjadi bagian integral dalam rencana Tuhan untuk membawa Sang Emmanuel ke dunia. Memang benar Marialah yang melahirkan Sang Emmanuel, tetapi bersama Maria, Yusuf mengasuh dan melindunginya. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti Yusuf, kita hendaknya membiarkan diri kita dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk membawa Kristus ke dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan tulus hati. Selain itu,
kita juga dipanggil untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan suara dan arahannya. Dengan itu, kita dapat mengambil keputusan dan langkah yang jauh lebih bijaksana dalam hidup kita. Semoga Santo Yusuf mendoakan kita semua. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdiri. Kita nyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Cinta kasih Allah demikianlah besarnya, sehingga putranya diutus menjadi manusia. Maka marilah kita berdoa dengan mantap kepada Allah Bapa Maha Penyayang. Bagi gereja Allah yang kudus, ya Bapa, perbaharui dan perteguhlah gerejamu berkat perayaan penjelmaan putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, pancarkanlah cahayamu agar masyarakat kami mengakui misteri cinta kasih kebapaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, ya Bapa, perkenankanlah kaum muda masa kini menyelami arti kedatangan putramu di tengah umat manusia dan membangun hidup di atasnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga kegembiraan Natal kali ini dapat kami sebarluaskan sehingga tidak terbatas pada kami ataupun keluarga kami saja yang menikmati, tetapi juga mereka yang terpencil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk intensi pribadi kita. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Perkenankanlah perayaan Natal yang akan datang ini memperbaharui dan mempermudah kami, hingga kami semakin mirip dengan Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, utuslah roh-Mu yang dahulu menaungi Bunda Maria dengan kuasanya, datang menguduskan persembahan yang kami siapkan di altar-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan, dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus Sunarko, serta semua rohaniwan. Pandanglah dengan rela anak Francesca Michaela Malepake yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun, membimbing perjalanan hidupnya, menganugerahkan kepadanya segala rahmat yang dia butuhkan. Mari kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, yang berada di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menganugerahkan rahmat, kekuatan, kesabaran, dan rahmat kesembuhan kepada mereka. Mari kita juga mengingat semua anggota keluarga kita, anggota paroki kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang sudah berpulang mendahului kita. Ingatlah akan saudara-saudari kami, khususnya yang kami kenangkan dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Yosef Sudiarto, Bapak Fransiskus Harsono, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan Santo Carolus, Santo Scalabrini, Santo Yohanes Paulus II, Santa Francesca Cabrini, Santa Faustina, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan sendiri memberikan suatu tanda. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Emmanuel, artinya Allah beserta kita. Maka marilah kita mohon damai kepada Sang Emmanuel itu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling membagikan salam dalam nama Kristus.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Kau perkenankan menerima jaminan penebusan kami. Kini kami mohon kepadamu, semoga semakin dekat hari penebusan itu, kami semakin giat beribadat untuk merayakan misteri kelahiran Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Selamat pagi, Pater, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Mohon perhatian akan adanya beberapa pengumuman. Pengumuman hari Minggu Advent keempat, Sabtu 17 Desember 2022, Minggu 18 Desember 2022. Pertama, agenda minggu ini. Senin 19 Desember, pertemuan fasilitator dan ketua-ketua KBG pukul 19.30 WIB di GSG Lama. Rabu 21 Desember akan diadakan gladi bersih untuk misa malam Natal dan misa Natal pagi jam 19.30. Dimohon kehadiran seluruh petugas liturgi yang bertugas pada misa tersebut. Jumat 23 Desember, misa dan adorasi pukul 18 WIB. Sabtu 24 Desember, kita akan mengadakan misa malam Natal jam 19 WIB. 2 kolekte. Kolekte misa hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Kolekte pertama sebesar Rp1.648.000. Kolekte kedua sebesar Rp823.000. Misa hari Minggu 11 Desember 2022. Kolekte pertama sebesar Rp3.575.000, kolekte kedua sebesar Rp1.247.000. Kolekte misa bahasa Inggris sebesar Rp540.000. Dana parkir hari Sabtu sebesar Rp156.000. Dana parkir hari Minggu sebesar Rp163.500. Kolekte misa harian sebesar Rp380.000. Kolekte misa syukur KBG Kesabaran Cinta sebesar Rp363.000. Ketiga, pengumuman tambahan. Telah dibuka pendaftaran komuni pertama dengan syarat utama minimal umur 10 tahun atau kelas 5 SD. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi seksi sakramen di KBG masing-masing. Dari Panitia Natal, demi kenyamanan dan kelancaran perayaan misa Natal, dimohon kepada seluruh umat untuk hadir lebih awal ke gereja dan dilarang memakai ransel dan tas besar. Untuk tempat parkir, roda 4 akan di daerah Vihara. Dan untuk kendaraan roda 2 di area parkir GSG baru. Misa Tahun Syukur akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022. Dimohon kehadiran seluruh umat. Akan diadakan jam 19 WIB. Berikutnya, demi kenyamanan bersama, Bapak Ibu, dimohon untuk tidak meninggalkan atau membuang sampah di dalam dan di area gereja. Demikian pengumuman, terima kasih atas perhatiannya. Baik, selamat pagi sekali lagi. Hari ini kita boleh berbahagia karena bersama kita dalam perayaan misa hari ini hadir juga Bapak Yosef Kerundeng dan Bapak John Kennedy bersama keluarga. Dengar-dengar dari cerita orang, baru kali ini lagi Bapak John Kennedy mengunjungi kita. Maka mungkin baik pada kesempatan ini kita memberi kesempatan kepada Bapak John Kennedy untuk berbicara sedikit, memberikan kami peneguhan atau motivasi, atau juga mungkin mau berbagi rezeki dengan kami di kerahiman ilahi ini.
Kepada Bapak John kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Salam Horas. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Misa Romo yang sangat baik ya, yang kita dengar pagi hari ini. Terima kasih juga buat kor sebelah kanan. Tadi saya perhatikan kornya cukup bagus, tetapi kurang suara tenor yang laki ya. Jadi mungkin perlu yang lakinya supaya ke depan bisa lebih bagus dan sekali-sekali bisa tampil di kapel kami. Senang bisa ke sini setelah kurang lebih 6 tahun kami tidak pernah ke sini. Terakhir waktu perbaikan atap ceiling kalau nggak salah. Ya, jadi pagi ini tadi kami berkesempatan dengan keluarga melihat sekeliling gereja kita. Tetapi sebagaimana yang selalu Bapak Uskup sampaikan atau Romo sampaikan, gereja yang hidup adalah kita yang ada di sini. Dan tadi saya lihat di belakang masih ada bakso ya, setelah gereja untuk bisa berkomunio, untuk bisa komunikasi. Tetaplah lanjutkan itu karena masing-masing pasti ada kesibukan. Jadi pakailah ini selain KBG juga bisa ngumpul-ngumpul di setelah gereja bisa makan bakso, bisa sharing, ngopi dan lain sebagainya, supaya komunitasnya bisa tetap hidup dan berkembang. Tadi ketika masuk saya lihat semuanya baik-baik menyambut di depan. Dan kita masih mempergunakan puji syukur ya, nggak salah saya puji syukur Tomade Bakti yang tadi. Dan kalau bisa ke depan, kalau setuju nggak kalau kita pakai layar? Jadi nggak usah pakai buku lagi, tapi kita pakai layar, kemudian pakai screen ya. Setuju ya? Setuju kita semuanya. Tetapi kalau kita pakai layar, tentu nanti ada tugas untuk mengedit lagu-lagunya dari sekretariat. Supaya tidak lagi menggunakan buku itu. Jadi mudah-mudahan bisa kita lakukan pada awal tahun depan. Dan yang kedua, tadi kami diajak keliling juga untuk melihat pastoran ya. Kami lihat di bawah ada ruangan yang menurut Romo dan teman-teman dari pengurus gereja bahwa itu akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan umat. Jadi kami bersedia untuk melanjutkan pembangunannya. Tetapi umat harus berjanji untuk memakainya. Jadi nanti jangan ada bangunannya kemudian tidak difungsikan sebagaimana mestinya ya. Jadi setuju ya untuk semuanya aktif untuk menggunakan bangunannya ya. Setuju. Yang ketiga, kita mengetahui bahwa parkir gereja sebagaimana tadi disampaikan nantinya pada saat pelebaran jalan kemungkinan akan berkurang. Oleh karena itu kami bersama tim, nanti perkenankan juga Romo, tim kami akan turun ke sini untuk mungkin membuat site plan yang baru, sehingga kalau nanti terjadi pengurangan jalan, kemudian bangunan mana yang harus kita korbankan untuk parkir, atau dimungkinkan adanya perluasan tanah di sebelah. Jadi untuk itu kami mohon doa juga, supaya nanti kiranya tanah yang kosong itu bisa kita manfaatkan. Tetapi itu masih dalam pergumulan ya, jadi kami coba untuk mengusahakan itu. Tetapi sebelumnya nanti tim kami akan turun dulu untuk membuat gambar perencanaan, sehingga kalau misalkan itu bisa, kita akan dapat parkir yang lebih luas, akan berdampak juga terhadap gereja. Atau opsi kedua, seandainya tidak bisa, bangunan mana yang akan kita korbankan supaya nanti keindahan dan parkir masih dapat bisa terselesaikan. Inilah kira-kira sebagai oleh-oleh dari kami Romo. Dan ini satu hal lagi, kursi gereja. Jadi kursi gereja mungkin akan kami cat karena udah cukup usianya, sudah cukup lama, ada coret-coret. Jadi akan kami lakukan pengecatan ulang terhadap kursi gereja. Ya. Inilah oleh-oleh dari kami sebagai hadiah Natal untuk gereja kita di sini. Kami sekali lagi atas nama keluarga menyampaikan selamat menyambut hari Natal, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas nama Pastor Paroki
dan juga atas nama seluruh umat Paroki Kerahiman Ilahi Tiban, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak John Kennedy sekeluarga dan juga kepada Bapak Yosef Kerundeng. Mari kita memberi mereka tepuk tangan yang meriah. Tentunya dengan ini hampir pasti kita semua bisa membawa Bapak John Kennedy sekeluarga, Bapak Yosef Kerundeng juga dalam doa-doa kita. Kiranya Tuhan memberikan mereka kasih yang besar, kesehatan yang baik, dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih banyak. Yang berikut saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Prodiakon, kepada lektor dan pemazmur, kepada adik-adik misdinar. Terima kasih yang sama kepada Bapak Organis dan anggota KOR. Ini anggota KOR dari wilayah Santo Petrus, Teresia. Santo Petrus. Oke. Terima kasih yang sama saya ucapkan kepada wilayah Santo Thomas Aquinas yang bertugas sebagai seksi tata tertib pada misa hari ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya dari Komsos yang sudah melive streamingkan perayaan Ekaristi ini untuk saudara-saudari kita yang tidak bisa mengikutinya secara offline. Ada yang saya lupakan? Terima kasih kepada keluarga Bapak Tambah yang sudah menyalakan lilin Advent yang keempat. Benar? Masih ada yang saya lupakan? Tidak ada? Oke. Untuk pengakuan dosa, kita bisa mulai hari Senin jam 5 sore sampai pada tanggal 23. Jadi mulai besok hari Senin kita akan adakan pengakuan dosa jam 5 sore sebelum misa sore. Oke, itu saja. Oh, baiklah. Saya mempersilakan anak-anak untuk maju. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, selama masa hidupmu Engkau senantiasa dekat dan menyambut anak-anak kecil. Anak-anak kecil Kau jadikan sebagai simbol kerajaan Allah. Kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka menjadi masa depan gereja-Mu.
Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Mari kita berdiri memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, segala usaha dan rencana kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada